the virus continues to change, and so there can be changes that will continue and render it more severe. What we worry about are the changes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di channel Nuri Jaya Abadi, dan kali ini kita coba akan membahas tentang COVID-19 dan PPKM. Bagaimana menurut WHO dan bagaimana potensi paparan COVID ini ke depan. Kita sudah memulai banyak hal, mengalah banyak hal, berkorban banyak hal, mulai dari proses vaksinasi, kita tinggal di rumah dan mencegah kerumunan. Namun ternyata virus ini tidak mudah kalah, karena selalu bermutasi dengan varian baru yang tentu mengancam terhadap kesehatan kita. Kita telah banyak melakukan gerakan-gerakan membantu banyak orang yang memang terdampak langsung COVID yang melanda di negeri ini. Bahkan mungkin secara global kita melakukan langkah-langkah yang sangat strategis selama ini untuk mengurangi dampak itu. Oleh karena itu, ayo kita ikuti paparan bagaimana pendapat WHO dalam hal ini, bagaimana ke depannya. Trying to better understand the reasons why Delta is more transmissible. We don't have the full picture yet. We do know that some of the mutations that are identified in this particular variant, for example, will allow the virus to adhere to the cell more readily, more easily, and therefore infect the individual easier. So the Delta variant is more transmissible. We have in 2 countries data suggesting that there is an increased risk of hospitalization. We have not seen that translate into increased severity, increased death. We have not seen Delta translate into a higher case fatality rate, meaning the number of people that are infected with Delta don't die more often than other variants. But again, I should say at the present time, the virus continues to change, and so there can be changes that will continue and render it more severe. What we worry about are the changes. And so for now, our diagnostics work, the public health and social measures work. They need to be more stringent, they need to be more strictly used, and perhaps for a longer period of time. Again, that does not mean lockdown. Our vaccines work against the Delta variant in terms of severe disease and death so far. This is really dynamic situation, and it's literally day to day. The best solution to this is driving transmission down, is to prevent people from getting infected in the first place. Because the more it circulates, the more it will change. And it's changing. The Delta variant will not be the last variant of concern that you hear us talking about. And it's not meant to scare people, it's just meant to say there's a lot we can do. We do have those tools at hand to keep ourselves safe, because all of these different interventions add layers of protection. Oke, teman-teman sekalian, saya kira itu pernyataan yang menarik ya, yang disampaikan secara resmi oleh WHO terkait bagaimana perkembangan mutasi dari virus COVID-19 yang sangat luar biasa. Walaupun dikatakan bahwa varian Delta itu juga masih bisa ditangani, diantisipasi dengan memakai vaksin atau proses-proses pencegahan yang lain. Tetapi dia juga mengatakan bahwa kita tetap harus waspada, bahwa memang kita sama-sama tidak tahu bahwa proses-proses mutasi yang dilakukan oleh virus ini menuju pada proses berakselerasi yang bisa tanpa diduga oleh manusia. Artinya bahwa virus COVID-19 ini akan semakin pintar dan terus akan semakin pintar, sehingga menurut saya secara pribadi kita pun juga harus meningkatkan disiplin dan kepintaran kita dalam menghadapi semuanya, sampai pada akhirnya ditemukan obat atau vaksin atau apapun bentuknya yang memang benar-benar itu bersifat permanen. Saya katakan bersifat permanen seperti flu ya, yang obatnya bisa kita temukan di warung-warung di sekitar rumah kita. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dampaknya?
di ilustrasi gambar, ini adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh teman-teman Gidul Indonesia. Dampak PPKM sangat luar biasa, menyebabkan keterpurukan, dan kita memang harus turun membantu mereka yang memang mengalami persoalan yang sangat mendasar. Nah, PPKM mencegah orang keluar rumah, membatasi orang berusaha, sehingga dampaknya ke roda ekonomi keluarga itu sangat terasa sekali, sehingga memang diperlukan strategi akselerasi yang luar biasa yang memang menjadi sebuah terobosan bagaimana di dalam menghadapi pandemi dengan kebijakan PPKM mau skala mikro ataupun secara luas. Saya kira bagaimana pada akhirnya tidak menimbulkan dampak kelaparan, menimbulkan dampak kemiskinan, menimbulkan dampak-dampak yang berbahaya lainnya. Karena masyarakat berpikir memilih mati berusaha timbang berdiam diri di rumah menunggu kematian secara pelan-pelan. Itu konsep-konsep yang yang keluar dari pikiran-pikiran orang-orang yang sangat terdesak di berbagai pelosok negeri ini, sehingga memang pemerintah diperlukan dalam hal ini mengambil sebuah kebijakan yang seksama, yang tepat, dan bisa membuat mereka keluar dari persoalan-persoalan mereka. WHO memang telah menyatakan yang seperti itu, tetapi kebijakan lokal Indonesia, kebijakan nasional yang berbasis pada kebijakan arif, diharapkan nanti bisa menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gerak-gerak napa? Nyaman nang cuma kebayi boleh. Benare makin nih Mas. Bila pun saya kering bisa kan benare produksi terus dari nyemur juga aleleng jual. Nyaman deh nih.